lalu sudah kita membicarakan bahwa terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya, mufassir maupun para fuqaha. Secara singkat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i menganggap basmalah ayatun minal Fatihah. Jadi basmalah itu adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Tetapi di luar Imam Syafi'i menganggap bahwa basmalah itu bukannya ayat, ya, dari suratul Fatihah. Nah, kemarin saya ulangi lagi cara menghitungnya. Kalau Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak boleh dipotong. Ya, tetapi Imam Malik beliau mengecualikan, mengeluarkan tentang basmalah. Jadi Al-Fatihah itu alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama. Kalau Imam Syafi'i alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7. Itu perbedaan. Nah, kita jangan sampai pulang dari haji, pulang dari umrah karena di sana mazhabnya, ya, Maliki Wahabi itu menganggap bukan ayat sehingga di sini kita tidak baca Al-Fatihah. Nah, menurut mazhab Imam Syafi'i itu satu ayat. Iya. Yang kedua, Bapak saya sekalian yang berbahagia, yang perlu kita bicarakan di sini bahwa hukum membaca, ya, hukum membaca dari suratul Fatihah. Apakah membaca Fatihah itu hukumnya wajib? Nah, di sini menarik, ya. Ikhtalafal ulama'u fi qiraati Fatihatil kitab fis shalah. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang membaca Al-Fatihah di dalam salat. Fadhahaba ba'duhum ila wujubiha. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, rukun. Wa zahaba ba'duhum ila adami wujubiha. Ulama yang lain mengatakan enggak wajib. Ya. Balil wajibu mutlaqu qiraatin. Yang wajib itu membaca Al-Qur'an, bukan membaca Al-Fatihah. Nah, famimman qala bidzalika Abu Hanifah. Di antara yang berpendapat bahwa tidak wajib membaca Fatihah itu adalah Imam Abu Hanifah. Tetapi kalau Imam Syafi'i mengatakan hukumnya wajib. Nah, mana yang dijadikan dasar? Imam Syafi'i, ya, mengatakan bahwa membaca Fatihah itu hukumnya wajib karena ada hadis sahih yang mengatakan la sholata liman lam yaqra'il Fatihah. Tidak sah orang yang beribadah sholat tanpa membaca Fatihah. Jadi harus, kecuali mu'alaf yang baru masuk Islam. Nah, kalau dia baru masuk Islam, maka Imam Syafi'i mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah daripada Al-Qur'an itu. Terjadi kebebasan memilih. Umpamanya dia bisa hafal dengan Qul huwallah atau Inna a'taina yang pendek, ya sudah gantinya itu. Kalau nggak bisa juga Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa juga Allah, 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 Allah sepanjang orang membaca Al-Fatihah. Tapi kalau dia sudah bisa baca Fatihah nggak sah. Ya, kecuali pemula. Nah, Imam Abu Hanifah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah daripada Al-Qur'an, itu yang dijadikan argumentasi.
Jadi di kalangan Imam Abu Hanifah seperti orang Turki ya, Allahu Akbar, enggak mesti dia baca Fatihah. Boleh membaca surah yang lain. Nah, jadi kalau kita ke Turki jangan kaget kalau mereka membacanya tidak membaca Al-Fatihah. Tetapi di luar orang yang mazhab Imam Abu Hanifah, ya mereka seperti Imam Syafi'i mengatakan hukumnya wajib. Kecuali baru masuk Islam. Nah, itu yang mesti kita memahaminya. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah ini, ya, ada masalah begini. Kalau Al-Fatihah itu teks aslinya itu Alhamdulillahirabbil alamin. Itu berarti Allah mengajarkan kepada kita ini untuk memuja dirinya, untuk memuji dirinya. Kenapa? Karena teks aslinya bunyinya seperti itu. Itu kan kalimat khobariyah. Nah, apakah itu benar? Nah, ini di dalam kitab yang kita jadi pedomani dikatakan bahwa alhamdulillahirabbil alamin ya sampai dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa'allamana annal amra huwa qulu. Allah mengajarkan kepada kita ini ada domir yang disembunyikan itu qulu. Kalian hendaknya mengucapkan. Kemarin Bapak saya sekalian yang berbahagia, waktu kita membicarakan basmalah, dalam kalimat bahasa Arab itu, kalimat isti'naf, pembuka kalimat itu tidak boleh jumlah jar majrur. Bismillahirrahmanirrahim, al-ba'u harfu jalin, bismi majrurun bil ba'. Ini dalam bahasa Arab nggak boleh kalimat isti'naf seperti itu. Dan ternyata luar biasa setelah dibongkar, ya diteliti dan dikaji oleh para ulama, inilah ruang yang dibuka oleh Allah kepada kita yang membaca basmalah. Pengen berkah, maka bacalah basmalah. Jadi ketika dia mau minum baca basmalah itu maknanya asyrabu hadza bi bismillah. Akaltu hadza bi bismillah. Wa af'alu hadza bismillah. Saya mau melakukan ini. Termasuk ketika dia mau menjima istrinya pun dia membaca basmalah, maka dijamin sperma dan ovum yang lahir terjadi pertemuan itu terproteksi dari gangguan setan. Nah, begitu juga kalimat alhamdulillah ini. Jadi waktu orang mengatakan alhamdulillah itu sudah ada di benaknya itu perintah dari Allah. Qulu, ayo kalian ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Jadi Bapak ada perintah yang tersembunyi namanya mudmar atau mastur, tersembunyikan. Kemudian yang bisa dipahami juga wa mimma yu'khazu minha min adabid du'a ayyam bagi ayyabda'a bihamdillah wa sani alai liyakuna dzalika ad'a ilal ijabah. Dari turunnya surah Al-Fatihah ini dapat diambil tasyri', hikmatu tasyri', manfaat yang diambil bahwa apabila seseorang itu ingin berdoa, maka hendaknya mengucapkan hamdalah. Ada satu keterangan dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi ya, Al-Bantani itu. Kalimat yang biasa Bapak dengar itu alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Itu adalah teks asli yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu diajarkannya begitu sebelum meminta. Kita kan suka lihat ya, ada ustadz itu berdoa tidak menggunakan kalimat ini. Ada orang langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi orang yang berdoa langsung doanya. Nah, maka kita dapat memahami hikmatu tasyri'. Ya, pelajaran yang kita ambil dari kajian kita saat ini, kalau mau berdoa, doanya mau mustajabah, maka hendaknya dia memulainya dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekurang-kurangnya itu. Apalagi kalau mau mengikuti yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Baru baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bebas mau pilih salawat yang mana, baru berdoa. Nah, ini adalah hikmah yang kita bisa ambil dan siogianya Bapak saya sekalian yang berbahagia. Betapapun bagaimanapun juga ya, orang-orang yang mengikuti apa yang diajarkan dan yang diisyaratkan di dalam Al-Quran itu hasilnya maksimal. Pertama mengucapkan hamdalah, kemudian membaca salawat kepada Nabi. Bapak sekalian yang berbahagia, ada orang juga ketika berdoa dia bilang saya sudah lama sekali ini doa saya kok nggak diterima gitu. Dalam Al-Quran itu secara tegas dinyatakan bahwa ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku niscaya aku akan penuhi. Itu menjadi jaminan doa siapa saja minta pasti dijawab, pasti dipenuhi. Hanya saja pemenuhannya itu kadang-kadang tidak 100%. Dicicil mungkin. Kayak gajian kita. Yang kedua Bapak saya sekalian, yang kedua memungkinkan sekali itu bahwa kita diganti dulu. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa, ij'al hadza baladan aminan, ya Allah jadikan kota Mekah ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, berikan penduduk yang gersang ini, yang tidak tumbuh pohon ini menjadi penduduk yang banyak buah-buahannya. Bapak kalau ke Mekah mau makan buah apa? Ada semuanya. Tapi mesti tahu dari mulai berdoa sampai dengan kabul 350 tahun. 350 tahun baru dikabulkan. Nah ini Bapak sekalian mengabulkan ini ada instrumen. Ada yang mesti perangkat yang dipersiapkan oleh Allah. Menarik nih Bapak saya sekalian. Jadi jangan mengatakan doa saya tidak diterima. Doa kita itu diterima. Tapi ada yang pemberiannya itu nggak bisa. Mesti dibuatkan dulu instrumennya. Harus dibuatkan dulu jalurnya. Nah kita kadang-kadang enggak memahami itu, kita bilang tidak diterima. Nanti ketika kita diterima, padahal itu sudah sarananya, instrumennya, jalannya sudah dibuatkan, kita menganggap itu hasil pekerjaan kita. Padahal bukan. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian yang berbahagia, ada yang ketiga. Bahwa hikmatut tasyri' daripada Al-Fatihah ini, ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, bahwa itu adalah cara kita untuk dikabul keinginan kita. Ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Apa maknanya jalan yang lurus itu? Di dalam tafsirnya dijelaskan, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasyuhada wassalihin. Itu namanya tafsirul ayah bil awiyah. Menafsirkan ayat Fatihah dengan ayat yang lain. Jadi siratal mustaqim itu adalah jalan kesuksesan. Kalau kita pingin sukses, ini ulama-ulama mengajarkan, mungkin bapak-bapak pernah dengar ya, guru sekumpul. Ya, guru sekumpul, guru jai itu salah satu wasiatnya kepada keluarganya dan dijadikan ijazah kepada murid-muridnya. Saya beberapa kali ke sana. Kalau kita punya hajat itu Bapak sekalian dan waktunya memang sangat mendesak, kita berwudu.
Setelah berwudu kita tahu arah kiblat, maka kita sholat. Sholat sunnah 2 rakaat. Maka di rakaat yang terakhir, pada sujud yang terakhir itu doanya ihdinas siratal mustaqim. Baca 7 kali. Ihdinas siratal mustaqim. 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 Jadi Bapak punya keinginannya itu sebelum sholat. Ya Allah, saya punya hajat begini. Udah selesai, lupakan sholat, nanti bacanya ihdinas siratal mustaqim. Itulah hikmatut tasyri' yang ada di dalam suratul Fatihah. Bahwa dengan kita membaca suratul Fatihah itu, kita bisa menjadikan sarana jalan cepat untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ada hadis yang mengatakan aqrabul abdi ilallah fis sujud. Tempat yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya itu ketika dia sedang sujud. Nah, sementara ayat Fatihah mengatakan bahwa ada makom doa antara hambaku kepadaku. Itu kalimat ihdinas siratal mustaqim. Maka 2 riwayat ini digabungkan dan itulah yang diijazahkan. Ini bukan syariat, ini namanya hikmatut tasyri'. Ya, hikmah di mana seseorang itu ya memanfaatkan isyarat-isyarat dari tasyri', segala sesuatu yang disyariatkan di dalam Al-Qur'an. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, terakhir sebelum kita buka tanya jawab, di dalam surah Al-Fatihah itu ada 2 yang masyhur dan 2-duanya itu diperbolehkan. Maliki yaumiddin itu boleh dibaca mad, maliki yaumiddin, tapi boleh maliki yaumiddin. Itu di dalam pendapat para mufassir dijelaskan bahwa tidak ada ya yang berbeda kalimat yang dibaca dengan panjang maliki yaumiddin dengan maliki yaumiddin. Nah, dia dikatakan wa makna maliki yaumiddin anna lillahil mulku khalisan yaumiddin dunaha ilal mulukil jabbabirah alladzina kanu yatanaza'un al-izzah wal jabarut fid dunya. Itu maknanya kalau kita mengatakan maliki yaumiddin, bahwa Allah memiliki kerajaan yang tunggal pada hari kiamat itu, bukan seperti kerajaan-kerajaan di dunia yang mereka berebut pengaruh, berebut ya apa itu kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ada ulama mengatakan orang yang punya hajat bisa memanfaatkan ini ketika dia membaca maliki yaumiddin itu, ketika orang itu ingin menginginkan sebuah aryasah yang bila kepemimpinan itu dianggap sesuatu yang wajib untuk diminta. Jadi Bapak sekalian, minta jabatan dalam Islam itu hukumnya dilarang. Bahkan kalau ada orang melamar pengen ceramah, pengen jadi imam, pengen jadi khatib, sunnah jangan diterima. Karena dia punya kepentingan dalam menyampaikan agama. Jadi pengurus masjid yang mencari, yang meminta siapa yang layak untuk ditampilkan. Begitu juga kepemimpinan dalam ya kehidupan kita berpolitik di Indonesia ini. Orang yang pingin jadi presiden itu jangan dipilih. Kecuali orang-orang yang mempertimbangkan, situasi yang mempertimbangkan, harus ada ya orang yang memimpin bangsa ini dan dia punya kepedulian terhadap agamanya.
Nah, jadi betapa boleh dan tidak boleh itu sangat ditentukan oleh niat orang yang maju. Jadi kalau semata-mata obsesi dia mau maju, Malik gitu, maka dia tidak seyogyanya dipilih. Tetapi kalau itu bagian yang mesti dipahaminya, harus ini dilakukan, maka itu bagian yang penting.